Ini adalah tipikal mobil yang pabrikan Jepang nggak mungkin jual ke Indonesia. Ini adalah sebuah SUV modular yang belakangnya kalau dilepas itu bisa jadi pickup. Plus ini monocoque. Ini adalah Chery X atau Chery T1 TP. Gak usah lama-lama, kalau kalian penasaran, kita langsung bahas ini. Halo guys, welcome back to Autonet Max dengan saya Sata Katana, dan di sebelah saya sudah ada produk terbaru yang baru aja di showcasing pertama kali di Indonesia. Bahkan kita bisa ngomong mungkin di Asia Tenggara ya. Ini adalah Chery, tadi ngomongnya kalau Chery ngomongnya Chery X gitu ya. Tapi di sini udah jelas T1 TP, dan kita udah lihat mobilnya itu waktu di Wuhu di akhir bulan Oktober kemarin. Tapi kalian lihat, ini kita syuting di akhir menuju akhir bulan November ya. Jadi mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, 3-4 minggu yang lalu, kita udah ketemu mobil ini di China, sekarang ketemu mobil lain lagi di Jakarta. Dan dengar-dengar ya, Chery itu nerbangin mobil ini. Bukan pakai kapal, tapi diterbangin langsung ke Indonesia. Khusus buat Indonesia. Artinya, Indonesia pasar yang spesial buat Chery, terutama kalau kita ngomong mobil ini. Nah, mobil ini seperti yang saya singgung ya, memang cukup unik karena dia tampil sebagai SUV yang modular. Nah, seperti apa detailnya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita akan bahas detailnya mulai dari desain bagian depannya dulu. Oke, wajah bagian depan dulu. Kalau kalian lihat ya tampilannya atau tongkrongannya atau fasianya ini kelihatan maco. Bahkan mungkin kalau kalian ngikutin produk-produknya Chery, ini wajah yang mirip banget dengan double cabin mereka yaitu Chery Himla. Nah, Chery Himla hadir di tahun ini dengan format itu leather frame double cabin gitu ya. Tapi jangan kalian pikir bahwa mobil ini leather frame double cabin juga atau mungkin pakai mesin diesel juga. Enggak, mobil ini ternyata adalah mobil monocoque. Yes, SUV modular yang bisa jadi pickup tapi monocoque. Unik sih. Nah, bagian depan lampunya utama ada di bagian bawah nih posisinya dengan 1 dan 2 proyektornya, dan ada bagian hitam gloss yang membingkai bagian lampu utamanya dengan kayak tarikan garis lurus vertikal seperti ini. Lalu bagian atas ini sebenarnya DRL dengan bentuk kayak huruf angka 7 gitu ya, yang kemungkinan besar juga bisa jadi lampu senya. Sedangkan grillnya gede banget dengan emblem atau tulisan Chery gini ya, CHERY kayak gini, gede banget juga. Ingat, hati-hati jangan sampai C-nya hilang nanti jadi Harry. Beda ya, nama orang ntar. Nah, grillnya sendiri warnanya hitam gloss seperti ini dengan blok-blok kayak horizontal seperti ini ya. Bagian bawahnya juga dia kasih warna hitam. Ada sensor-sensor juga, dan tarikan garis kapasinya itu kelihatan cukup tegas ya, kalian lihat tuh. Plus, ya memang saya posisinya agak sedikit di bawah mobil ya, tapi kelihatan banget kalau mobil ini harusnya kapasinya cukup tinggi. Kita geser lihat ke bagian sampingnya. Nah, ini bagian sampingnya, kalian bisa lihat mobilnya ini panjang banget malah. Panjang totalnya itu 4,9 meter dengan wheelbase 2,8 meter something. Biasanya umumnya SUV dengan panjang 4,9 atau hampir 5 meter itu wheelbase-nya sekitar 2,9 meter. Tapi mobil ini wheelbase-nya lebih pendek ya. Kenapa? Kalian lihat deh, bagian belakangnya overhang-nya lumayan panjang dibandingkan bagian depannya. Nah, di sini memang buat mengakomodir bahwa mobil ini itu modular. Kalian lihat deh, di bagian belakang dari pilar C-nya yang dilihat di unit sini ya, itu kayak bisa dibuka gitu atas dan bawah dan bisa ditaruh-taruh barang seperti itu. Sebenarnya di bagian yang hitam doff itu dia bisa dilepas. Jadi pilar C ke belakang itu ada satu bagian. Jadi mulai dari bagian atapnya, bagian sampingnya, dan juga bagian kaca belakangnya itu bisa dilepas dan menyulap mobil ini jadi sebuah double cabin lah kalau kita ngomongnya. Jadi kalau begitu dilepas, kalian tinggal pasang partisi di belakang kursi baris kedua dan voila, udah jadi sebuah double cabin. Nah, bagian samping sendiri kita bisa lihat ya, dia menggunakan spion yang ada sennya, juga ada kamera 360-nya, plus ukurannya lumayan gede dan kotak gitu ya, kelihatan keker, kelihatan maco. Dan dia juga menggunakan handle pintu yang model tarik, dan bentuknya tuh kayak kelihatan menonjol gitu ya, maco, rough gitu ya. Dan ini bagus sih daripada kita pakai handle pintu yang flush gitu, yang lagi perdebatan ya antara safety dan juga estetika. Ya udah mending yang gini aja sekalian. Pilar-pilarnya dan atapnya dibikin warna hitam seperti itu, jadi kesannya two tone. Dan di bagian bawahnya juga dia ada
tarikan-tarikan garis yang mengesankan bahwa mobil ini adalah mobil yang rough atau mobil yang macho. Dan di bagian belakang kita bisa lihat ya, di sini velgnya seperti apa, dia dual tone, plus dia juga ada kayak covernya gitu ya, plastik-plastik gitu. Agak rame sih, tapi balik lagi ya China seperti itu. Plus dia juga ada disc brake-nya di bagian belakang dengan kaliper yang lumayan gede pula. Nah, di bagian di bawah pilar C-nya itu juga ada satu port, mungkin dia bisa jadi port charger atau bensin. Kalau kalian lihat kiri dan kanan ada, yang artinya mobil ini adalah plug-in hybrid. Jadi ini adalah sebuah mobil dengan teknologi Chery Super Hybrid. Oke, itu aja. Di atasnya sebenarnya ini ada tambahan ya. Ini adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Chery, bahwa mobil ini nanti bisa beli satu paket aksesoris yang membuat mobil ini bisa dipakai buat overland. Jadi kalau kalian suka keluar kota, nginep-nginep di tenda, di camping gitu, ini mungkin opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Oke, kita lihat belakangnya yuk. Nah, ini bagian belakangnya. Nggak usah kaget ya. Ya memang seperti ini bagian belakangnya. Bagian bawahnya bisa kebuka, bagian atasnya kebuka. Jadi kayak split 50-50 gitu ya. Ingat sama apa? Ya, mirip Land Cruiser lah ya. Tapi di sini sebenarnya 50-50-nya lebih karena mobil ini bisa jadi sebuah pick up atau double cabin. Jadi bagian bawahnya dibuka seperti double cabin pada umumnya. Bagian atasnya yang kacanya juga bisa kebuka ke bagian atas. Dan ngomong-ngomong sebagai mobil SUV dan double cabin, mobil ini tuh punya ground clearance bagian bawah itu sekitar 22 cm atau 220 mm. Nah, kita ngomong bagian belakang karena ini yang paling menarik ya. Pertama lampunya ya, dia taruh di ujung, dia bentuknya seperti itu ya, dan harusnya udah LED pula. Dan penempatan posisi lampunya kayak double cabin, sama aja ya. Bagian atasnya, jadi di atas kayak dalam tanda kutip baknya ya, bagian baknya, dia kasih warna hitam doff seperti itu. Ada high mount stop lamp-nya juga di bagian atas, dan di sini sebenarnya kita nggak bisa lihat interiornya karena masih sebenarnya belum rapi lah istilahnya gitu. Walaupun mobil ini udah bilang udah 90-an% lah mendekati versi Max Pro-nya. Tapi karena kita ditutupin nggak boleh lihat, lucunya nutupinnya pakai koper kayak gini, dan di sini muat 1 2 3 4 5 koper muat. Balik lagi mobilnya 4,9 meter, jadi ukuran cukup gede. Tapi balik lagi juga karena dia tadi wheelbase-nya nggak terlalu panjang, nggak sepanjang mobil 4,9 meter pada umumnya, sepertinya akan ada dalam tanda kutip toleransi untuk ruang di bagian baris keduanya. Nah, kita juga udah ngobrol ya sama teman-teman Chery, dia akan hadir dengan format 2-2-3. Bagian tengahnya, baris keduanya captain seat. Atau ada juga opsi untuk 2-3-3 alias bench seat. Jadi menurut kalian mending yang mana, atau dua-duanya aja dijual ke Indonesia? Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawahnya. Ya, seperti ini di bagian belakangnya, dan kita akan singgung dikit teknologinya. Ngomong-ngomong teknologi, mobil ini akan menggunakan teknologi Chery Super Hybrid. Yes, plug-in hybrid, yang artinya mobil ini akan mengandalkan mesin ICE dan juga motor listrik. Nah, ngomong-ngomong mesin ini menarik nih. Kalau kalian tahu ya, Tiggo 8 CSH, Tiggo 9 CSA itu menggunakan teknologi hybrid dari Chery generasi kelima. Ya, Kunpeng engine ya. Nah, mobil ini nanti akan menggunakan teknologi mesin generasi ke-6. Jadi satu generasi lebih baru dibandingkan dengan Tiggo 8, Tiggo 9 CSH. Apa keunggulannya? Salah satunya adalah untuk water wading-nya itu bisa sampai 70 cm. Jadi untuk hasilnya atau ke depan dari mesinnya ini lebih baik. Selain itu tentunya juga ada peningkatan lagi untuk dedicated hybrid engine dan juga dedicated hybrid transmission yang ada di mobil ini. Nah, terakhir mungkin salah satu yang paling penting ya, sistem modularnya. Menurut kalian mungkin sistem modular ini keren ya, mungkin karena kalian dengan beli satu mobil bisa dapat dua opsi. Tapi balik lagi, menurut kalian sistem modular seperti ini apakah hanya cukup jadi sebuah opsi aja, atau ya udah semua dijual seperti ini aja? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah aja ya. Plus harganya nih, yang paling penting nih, karena mobil ini kita nggak tahu nih positioning di mana. Mobilnya gede banget, 4,9 meter, which is
mungkin akan sama atau kurang lebih dengan 39, tapi apakah harganya akan di atas 39 atau di bawah 39? Dan waktu teaser ya, di atas ini, di layarnya kan disebut X. Apakah jadi Cherry X, Cherry Tiggo X? Kalau Tiggo X ya Tiggo 10 dong berarti ya. Kalau Tiggo 10 kan lebih atas dari Tiggo 9. Berarti harganya mungkin bisa 800 mungkin. Tapi dengar-dengar juga ada opsi harganya akan di bawah Tiggo 9. Karena ingin menyasar volume yang lebih gede. Dan menurut kalian cocoknya harganya berapa? 500, 600, 700, 800? Komen aja di bawah. Mungkin bisa jadi pertimbangan Cherry buat nentuin harga dari mobil ini. Oke, kayaknya itu aja sih dari Auto Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe kalau belum, mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Auto Max. Nah, mumpung sekarang ada orangnya, kita mau nanya pendapatnya Mas Ridwan tentang mobil ini. Mas, T1 TP gimana menurut lo? Lo kok pendek kan, Mas? Ditanya, Mas. Oh, sombong ah. Ngomong-ngomong nih.